Bapak Ibu ngajar, ya anggap berhadapan dengan murid-muridnya, ya. Kemudian fokus anggap kayak masuk kelas begitu ya. Terus nanti wajah saya tak tutupi biar nggak mengganggu gitu ya. Kalau wajah saya muncul nanti mengganggu gitu ya. Jadi murid-muridnya adalah Bapak Ibu sendiri, jurus-jurus Bapak Ibu punya jurus-jurus yang mengajar yang baik itu dikeluarkan Bapak Ibu ya. Jurus-jurusnya, andalan saya mengajar yang membuat siswa itu paham, ya itu dikeluarkan. Media dan macam-macam itu dikeluarkan juga, ya. Nah, baik, mungkin itu mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, silakan bisa dimulai. Ini jam 2.16 menit, ya. Kira-kira nanti jam 2.30 atau 35 udah selesai, ganti berikutnya. Silakan Bu Siti Umi Khairia bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sehat-sehat semua ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar Al-Quran Hadis. Masih materi yang sama yang kemarin kita pelajari, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik bersama Bu Umi. Nah, anak-anakku, sebelum belajar kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa akan dipimpin oleh Ananda Muniri. Mana Ananda Muniri? Siap Ananda Muniri? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih sudah dipimpin doanya. Semoga belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari kompetensi dasar 3.6, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kemudian kita akan belajar yang kedua, nanti kita pada KD 4.6.2 mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Namun sebelum itu Ustadzah mau bertanya, anak-anakku semuanya masuk dan tidak ada yang izin ya? Tidak ada yang izin. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Berarti belajarnya bisa dilanjutkan. Nah, coba ini Ananda Muniri duduknya agak digeser yang rapi ya. Mbak Saidah, ya, Bu. Saidah sama Mbak Fia, ngobrolnya nanti aja. Semuanya memperhatikan Ustadzah dulu. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik, kita sudah membaca dan kemudian menerjemahkan. Nah, sekarang kita akan belajar yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengamati, membaca, kemudian kita akan refleksi dari hikmah suatu cerita yang nanti Ustadzah Bu Guru akan menyampaikan cerita tentang bagaimana kita meneladani dari sikap menjauhi sikap munafik. Kemudian dengan paparan dari kisah tadi, cerita tadi, kita akan mengetahui apa arti dan isi kandungan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hadis ciri-ciri orang munafik, masih ingat enggak kira-kira bacaan hadisnya seperti apa?
Kemudian ciri-ciri orang munafiknya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat munafik. Dan satu lagi, apa akibatnya apabila sikap munafik itu dilakukan. Nah, ini Ustazah ingin coba dulu ya, tanya salah satu dari kalian untuk menguji daya ingat kalian dari hasil belajar kita yang sudah kita lewati di pekan yang lalu. Coba Ananda Via, masih ingat enggak bacaan hadis ciri-ciri orang munafik? Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Via. Ya, kemudian ciri-ciri orang munafik kira-kira Ananda Saidah ingat apa enggak ya? Ingat Bu Guru, ada Ingat, 3 luar biasa. Ya, coba disebutkan Ananda Saidah. Nomor 1, apabila berbicara bohong. Nomor 2, apabila berjanji menyalahi. Oh iya, hebat. Apabila diberi amanat dia berkhianat. Betul, luar Bu Guru, biasa juga. Tepuk tangan untuk Mbak Saidah ya. Iya, nah pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghindari sikap munafik? Coba Mbak Yayu disebutkan bagaimana cara menghindari sikap munafik ya. Ya Bu Guru, menghindarinya dengan cara selalu berkata yang baik-baik dengan jujur. Ya. Gitu ya. Itu aja. Iya, betul sekali. Luar biasa Ananda Yayu. Tepuk tangan juga untuk Ananda Yayu. Terakhir ya, mungkin untuk Ananda Muniri, ya, Ananda Muniri bisa menyebutkan enggak akibat dari orang kalau melakukan sikap munafik? Bisa Bu Guru. Ya, apa kira-kira Nak? Akibatnya kalau orang-orang munafik tidak disukai oleh teman-temannya, dihindari dari pergaulan teman-temannya. Ada lagi? Gitu saja Bu. Oh iya, baik, betul, saya semua luar biasa. Bu Guru, saya bisa menambahkan. Oh iya, Saidah mau menambahkan. Ya, satu lagi akibat dari orang yang bersikap pasti masuk neraka Bu Guru karena iya, betul, dan nerakanya adalah neraka yang paling panas Bu Guru. paling panas, paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustazah yakin kalian semuanya insya Allah menjadi anak yang solihah yang selalu menghindari sikap munafik. Nah, anak-anakku semua yang hebat-hebat, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, mari kita ulangi lagi ya membaca hadis ciri-ciri orang munafik secara bersama-sama, tetapi nanti sebelumnya dengarkan dulu bacaan Ustazah, karena dalam membaca hadis kita juga harus tartil ya, sehingga enak didengar seperti ketika kita mengaji, seperti itu. Ya, simak dulu bacaan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahul Bukhari. Nah, coba sekarang semuanya menirukan Wahid Isnan Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayatul munafiqi Sun haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ada yang perlu Bukhari. luar biasa. Ada yang perlu diperhatikan dalam salah satu bacaannya ya, ketika kalian membaca wa idza wa'ada akhlafa. Nah, akhlafanya nggak perlu dipanjang-panjangkan ya. Walaupun ini hadis, tapi membacanya juga tetap harus bagus. Nah, anak-anakku semuanya, untuk lebih semangat pembelajaran kita hari ini, kalau nanti Ustazah
menyanyikan satu lagu berkata, kalau kau ingin pintar teriakkan, kalian cukup jawab belajar dengan semangat, bisa? Bisa ya? Bisa Bu Nggih, Guru, Bu. bisa. Oke. Kalau kau ingin pintar teriakkan Belajar. Kalau kau ingin hebat teriakkan Belajar. Kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin hebat, bersama-sama kita teriakkan Belajar. belajar, dan belajar. Semuanya harus semangat untuk selalu belajar. Nah, Belajar. anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sesuai yang sudah Ustazah sampaikan di awal terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan lebih memahami bagaimana mengaplikasikan sikap untuk menjauhi menjadi orang munafik. Ya, Ananda Muniri mungkin bisa di-mute dulu ya, Ustazah jelaskan dulu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri orang munafik ya. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya berkhianat. Nah, kali ini Ustazah akan membawakan sebuah cerita yang sudah Ustazah tulis sendiri. Nah, kalian siap mendengarkan nggak kira-kira? Siap, Bu Siap, Guru. Bu. Siap. Seneng nggak sama cerita? Senang, Bu Senang Guru. sekali. Nah, kira-kira biasanya judulnya saya kalau tidur apa ya? Coba kalau melihat gambar ini kira-kira judul cerita yang akan dibawakan Ustazah apa ya? Bisa mendebak? Handphone baru. Handphone. Iya, betul sekali. Handphone baru. Siap mendengarkan ya? Siap, Bu Ya. Guru. Oke, sekarang di mute dulu ya ininya, mic-nya. Ustazah mau menyampaikan cerita ini. Nah, ada sebuah anak bernama Alwi dan ayahnya. Suatu hari Alwi ini menyamperi gitu, mendekati ayahnya sambil berkata, "Ayah, boleh tidak Alwi minta dibelikan HP? Soalnya Alwi butuh untuk mengerjakan tugas sekolah ya." Pinta Alwi. "Boleh, tetapi ada syaratnya. Pertama, HP digunakan hanya untuk belajar. Yang kedua, tidak boleh membawa HP saat bermain. Ketiga, setiap hari Alwi harus tetap setoran hafalan Quran pada ayah." "Bagaimana? Alwi mau ndak menerima syarat yang ayah berikan?" tanya ayah. "Siap ayah, Alwi janji." "Makasih ayahku sayang." Akhirnya ayah pun membeli ponsel untuk Alwi. Tentu saja Alwi senang sekali. Selanjutnya keesokan harinya Alwi itu pamit kepada ayah dan ibunya mau belajar kelompok ke rumah temannya yang bernama Anas. Tapi kenyataannya Alwi itu tidak untuk belajar melainkan bermain HP bersama. Dengan bangga ia menunjukkan HP barunya. Lalu Alwi pun asik bermain HP dengan teman-temannya. Tidak terasa waktu maghrib tiba. Alwi pun pulang dengan tergesa-gesa sambil berlari kencang. Karena dia sangat takut kalau nanti sampai rumah dimarahi sama ayah dan ibunya. Sampai di rumah, Alwi teriak-teriak sama ibu setelah melaksanakan sholat maghrib. "Ibu, ponsel baruku hilang. Alwi sudah cari kemana-mana, tetapi tidak ketemu juga." Ibunya berkata, "Tadi kamu membawa ponsel keluar rumah enggak?" Selidik ibu. "Iya Bu, oh iya aku ingat. Aku tadi pulang terburu-buru dan berlari. Apa jangan-jangan ponselku terjatuh ya?" "Alwi, kamu sudah berjanji 3 hal pada ayah, tetapi kamu mengingkarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Kamu sadar nggak sih Alwi kalau kamu telah menjadi orang munafik?" Kemudian sambil menangis, Alwi berkata, "Maafkan Alwi ayah, maafkan Alwi ibu. Alwi telah lalai pada janji dan sekarang ponselnya hilang deh. Alwi sangat menyesal. Alwi sangat menyadari kesalahan Alwi dan Alwi berjanji tidak akan mengulangi." Alwi menyadari kesalahannya. Nah, semenjak itu Alwi selalu menepati janjinya. Anak-anakku, dari kisah tadi kita dapat mengintrospeksi diri agar tidak terjerumus dalam kemunafikan.
Jika selama ini kurang terbiasa berkata jujur, gemar mengingkari janji, atau menyepelekan amanah, marilah bertaubat dan terus untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari ciri-ciri orang munafik. Nah, itu tadi ceritanya. Kira-kira seneng enggak mendengarkan cerita dari Ustazah? Senang Ustazah. Sekali. Senang Ya. sekali. Nah, sekarang kalau Ustazah memberikan tugas, kira-kira semangat enggak ya untuk mengerjakannya? Semangat Ustazah. Semangat dong. Ya. Semangat. Anak-anaknya Ustazah, murid-muridnya Ustazah semuanya hebat-hebat. Nah, anakku, sekarang sebelum kita menjalankan tugas yang pertama, kita akan mencoba menganalisis materi yang sudah disajikan tadi berupa cerita tadi. Nah, sebelum itu Ustazah akan membagi kelompok dulu. Coba duduknya bisa digeser ya. Ananda Saidah bersama Ananda Muniri. Ya, agak digeser sedikit biar agak merapat, nanti diskusinya biar enak. Kemudian Mbak Via duduk sama Mbak Yayu ya. Ya, berarti ini ada 2 kelompok ya, Nak. Yang kelompok pertama adalah kelompoknya Ananda Saidah dan Ananda Muniri. Kemudian yang kelompok 2 Ananda Via dan Ananda Yayu. Siap mengerjakan tugas, Ustazah akan membagikan form yang ada di sini. Nah, tugas yang pertama Ustazah jelaskan dulu ya. Yang pertama, kalian diajak untuk mengidentifikasi masalah. Deskripsinya apa? Kira-kira perbuatan munafik apa yang telah dilakukan Alwi tadi ya? Kemudian yang di kolom kedua, kalian diminta Ustazah untuk mencari penyebab masalah, kalian analisis. Apa yang menjadi penyebab Alwi melakukan perbuatan munafik tadi? Kemudian yang ketiga, kolom ketiga, kalian isi solusi dari masalah yang tadi sudah diuraikan pemecahannya dan usahakan menyangkut dengan teori dalil dalam menginternalisasi, memasukkan hadis yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira paham enggak, Nak? Insya Allah paham. Bisa ya, jadi hanya ada 3 tugas di sini di kolom ini. Yang pertama dianalisis dari ceritanya Ustazah tadi, kira-kira Alwi melakukan apa. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab Alwi melakukan perbuatan itu apa. Yang ketiga, cari solusinya supaya Alwi tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tuh, kemudian tugas yang kedua masih dikerjakan berkelompok. Kalian buatlah afirmasi, ini adalah project based learning kalian, nanti kalian akan menghasilkan produk berupa flyer afirmasi tentang sikap munafik. Ini Ustazah berikan contoh ya. Jadi Ustazah membuat afirmasi yang nanti akan dipasang di kelas kita. Saring sebelum sharing. Jadi hati-hati ketika ayah ibu kalian punya HP atau kalian punya HP itu kemudian mendapatkan sharing dari orang lain ya, berita tentang apa begitu harus disaring dulu sebelum sharing. Karena apa? Kalau tidak disaring kita nggak tahu berita itu hoax atau nyata begitu, dan itu bisa mengarah ke perbuatan munafik. Maka kita buat afirmasi seperti ini. Semangat semuanya, kira-kira bisa ya? Bisa Ustazah. Baik, dimulai Ustazah beri waktu 15 menit. Oke. Nah, ya luar biasa. Sekarang sudah selesai semua ya? Sudah Ustazah. Ya, Saidah sudah selesai? Sampun Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, dikumpulkan Ustazah dulu. Kelompoknya Mbak Yayu, Mbak Via sudah selesai ya? Sudah. Baik, Ustazah lihat dulu ya pekerjaan dari masing-masing kelompoknya. Masya Allah, ini tugas dari kelompok Mbak Saidah dan Mas Muniri. Oke, Ananda Saidah dan Ananda Muniri bisa maju ke depan ya, dipresentasikan dari hasil diskusinya tadi. Dari hasil menganalisa cerita tadi. Oke, silahkan Mbak Saidah dan Ananda Muniri dipresentasikan. Saya baca Bu Guru ya. Perbuatan munafik, Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan munafik yang telah dilakukan oleh Alwi itu sangat tidak baik. Karena apa? Alwi telah berbohong kepada ayah dan ibunya. Alwi telah mengingkari janji kepada ayahnya. Alwi juga tidak menjaga amanah yang diberikan oleh ayahnya. Ya, lanjut. Guru. Terus kemudian yang menjadi penyebab Alwi kenapa kok melakukan perbuatan munafik itu Bu Guru? Karena mereka, Alwi itu asik dengan teman-temannya main HP. Sehingga dia lupa akan janji kepada ayahnya Bu Guru.
Iya, luar biasa. Untuk Kemudian solusinya, solusinya begini Ibu Guru. Alwi setelah sebentar melakukan Mbak Saida, kesalahan, sebentar. ya. Kasih kesempatan temannya dalam satu kelompok ya. Ya, Mas Muniri tadi belum. Ananda Muniri. Ya. Nah, mungkin bisa Kita akan dibaca untuk berkelompok, Bu Guru. Maaf solusinya. ya, tadi mengerjakannya Iya, Ananda bersama-sama. Saidah semangatnya luar biasa. Iya. Halo Ananda Monggo. Muniri. Ibu. Oh iya, silahkan dibaca nak. Dari yang diuraikan temanmu tadi, Mbak Saidah tadi, kira-kira solusinya apa ya? Bagaimana Ali ini bersikap baik dan tidak terlalu menyalai kepada orang tuanya. Oh gitu Dan ya. bagaimana bersikap sopan, iya. Berarti dia harus minta maaf ndak sama ayah dan ibunya? Iya. Minta maaf, Bu. Baik, luar biasa. Ini tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Saidah dan Mas Muniri. Luar biasa. Coba Ustazah lihat di tugas yang kedua, afirmasinya apa ya? Wow, keren sekali gambarnya. Siapa yang gambar tadi? Mbak Saidah apa Mas Muniri nih? Keduanya kan kita berkelompok, Ustazah. Oh gitu, keren. Janji adalah hutang. Maksudnya apa ya janji kok hutang itu? Mungkin Karena bisa dijelaskan. janji itu kan sesuatu yang sudah kita berikan dan kita harus memenuhi, Bu Guru. Oh iya, luar biasa. Hebat sekali anak-anakku. Hebat sekali, pinter sekali. Nah, terima kasih ya Ananda Saidah, Ananda Muniri. Boleh dong kasih tepuk tangan sama temannya, Mbak Saidah, Mas Muniri, luar biasa. Sekarang kita lihat kelompok 2. Cereng. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok 2 dari kelompoknya Mbak Via dan Mbak Yayu. Coba maju ke depan dan bisa dipresentasikan ya. Silahkan. Terima kasih. Ya, kami dari kelompok 2. Perbuatan yang dilakukan Alwi adalah telah melakukan perbuatan munafik. Penyebabnya karena dibelikan HP baru oleh ayahnya sehingga dia lalai keasikan terus sampai berbohong-bohong mengingkari janjinya. Ya, iya, untuk solusinya dan Ibu Yayu. Stop dulu. Iya Bu Yayu. Oh, Mbak Yayu, ayo Mbak Yayu dilanjutkan. Mbak Yayu. Tadi sudah dibaca Mbak Via ya. Oke, solusinya Mbak Yayu. Solusinya yaitu harusnya Alwi tidak diberikan HP lagi. Jika mendapatkan tugas bisa pinjam HP ayahnya. Wah, ini pendapat yang luar biasa juga. Sama tadi kelompok 1 juga hebat, kelompok 2 juga hebat. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Via dan Mbak Yayu. Keren semuanya. Oke, nah anak-anakku semuanya, sekarang kita lihat ya bagaimana hasil afirmasi dari kelompok 2 ini. Wah, pakai bahasa Inggris. Coba dibaca Mbak Via. Bacanya apa ini Mbak Via? Bacanya keeping promises. Keeping promise. Apa maksudnya ini Mbak Yayu atau Mbak Via? Kenapa bikin ini tadi? Maksudnya gimana ya? Halo? Yayu, gantian Yayu. Ayo sama-sama nggak apa-apa dijelaskan Mbak Via sama Mbak Yayu maksudnya apa kok harus menjaga? Itu kan artinya harus menjaga janji ya? Ya. Iya, pesan yang mau disampaikan dari gambar ini kira-kira apa ya? Kalau orang membaca ini kira-kira apa yang ingin dipesankan? Mengajak anak-anak atau orang-orang untuk selalu menepati janji. Gitu. Wah, keren. Kelompok 2 keren. Sama kerennya dengan kelompok 1. Nah, terima kasih semuanya. Kelompok 1, kelompok 2 semua hebat. Nah, kita akan segera mengkomunikasikan ya. Nanti ini semuanya akan kita pajang di kelas kita. Kemudian nanti siapapun bisa melihat dan beberapa afirmasi nanti akan kita pajang di depan kelas-kelas itu ya biar semuanya nanti bisa membaca pesan-pesan yang sudah kalian buat. Nah, anak-anakku tadi kita sudah belajar tentang bagaimana implementasi untuk menerapkan sikap dan menjauhi sikap munafik. Nah, kembali ke tadi ya.
Ustazah lihatkan lagi. Nah, tadi afirmasi sudah dilakukan dan mungkin sebelum kita tutup pelajaran kita masih satu lagi ya, coba dikomentari dari gambarnya Mbak Via tadi, kelompoknya Mbak Via tadi oleh kelompoknya Mbak Saidah. Kira-kira bagus enggak? Kekurangannya apa? Bisa dikasih stimulus untuk ini feedback. Ya, untuk gambarnya Bu teman saya Arfi memang bisa dia itu menggambarkan kalau janji itu harus dijunjung tinggi gitu. Kita di atas pohon. Jadi janji yang kita ucapkan harus kita junjung tinggi-tinggi, jangan sampai kita itu mengingkarinya. Begitu Bu Guru mungkin. Wah, iya keren. Terima kasih. Ya, kalau Mbak Via menanggapi dari hasil pekerjaan afirmasi dari kelompoknya Mbak Saidah tadi gimana sama Mas Muniri? Iya, bagus. Bagus ya, pewarnaannya juga sudah bagus ya? Bagus. Gambarnya juga bagus. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih semua anak-anakku. Nah, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai dan semuanya insya Allah memahami dari apa tujuan belajar kita pada hari ini. Minggu depan kita masih harus belajar tentang materi ini ya, 1 kali tatap muka lagi sebelum nanti kalian melaksanakan penilaian harian. Nah, minggu depan kita akan menghafal bermain shortcut untuk menghafal hadis supaya tidak lupa dari pelajaran 1 dan kedua. Kemudian anak-anakku ada PR ya yang nanti bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok. Nanti bisa dikerjakan uji kompetensi di halaman 24 ya. Dikerjakan di rumah saja. Baik, untuk pembelajaran ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Anak-anakku semuanya juga responnya luar biasa semua, hebat-hebat semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa ini? Saya Ustaz. Bu Saidah Mukhlis. Ya, monggo Bu, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Saidah. Kali ini kita akan belajar bunyi Quran Surat Quraisy. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan memahami, kita akan melafalkan Surat Quraisy. Indikator pencapaian harus kita capai setelah kita mengajarkan kepada peserta didik. Kita harus menjelaskan guru menjelaskan kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengidentifikasi nomor Quran Surat Quraisy dengan benar, menjelaskan mereka setelah kita menjelaskan kepada mereka mampu menyusun surat secara urut, mereka mampu menyebutkan jumlah ayat Quran Surat Quraisy, serta mereka mampu menyebutkan golongan surat Quraisy dengan benar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini melalui model pembelajaran presentasi, demonstrasi, problem listening, peserta didik mampu menerima bahwa Quran Surat Quraisy adalah firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci orang Islam, meyakini bahwa membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah, membiasakan diri membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Setelah ini, kita akan mendapatkan tugas dari Bu Guru. Kalian diajak Bu Guru untuk bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi nomor ayat Quran Surat Quraisy dengan benar, sehingga kalian bisa menyusun surat secara urut. Serta kalian bisa menyebutkan jumlah ayat surat Quraisy secara benar. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan pendahuluan
Kita buka dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari kita dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ananda Umi Khairia. Kepadanya kami persilakan. Ayo Ananda dipimpin doanya. Ya Ustazah. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut ya anak-anak. Untuk pembelajaran kita yang lalu, kita harus mengingat bahwa Al-Ma'un itu menerangkan apa? Yuk coba disebutkan Ananda Arfi. Ayo, minggu kemarin Bu Saidah sudah mengajarkan. Al-Ma'un itu menerangkan tentang sifat pendusta agama. Ayo coba sebutkan salah satu sifat pendusta agama, yuk. Menghardik anak yatim, Bu. Pinter. Salah satu dari sifat pendusta agama adalah menghardik anak yatim. Dilanjut, Bu Saidah mau mempunyai pertanyaan lagi. Mengapa kita tidak boleh mempunyai sifat pendusta agama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo Ananda Umi Khairia mungkin bisa menjawab, ayo nak. Itu Bu, kalau kita menjadi pendusta agama itu kan bukan perbuatan yang baik, Bu. Iya, pinter. Sekali lagi, apa balasan bagi orang yang suka menghardik anak yatim? Ayo Ananda Yayu bisa menjawab. Apa balasan jika kita suka menghardik anak yatim? Masuk neraka, Bu Guru. Oh iya, pintar masuk neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita semua masuk neraka. Kita berharap kita semua masuk surga. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Bu Saidah mau membuat ini kalian jawab soal pretest. Dijawab bersama aja. Bu Saidah kan cuma ngetes. Amin sudah bisa surat Qur'an apa belum? Ya, nomor 1 dijawab bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatash syita'i. Lanjutannya apa ya? Kayak Bu Guru, wasoif Bu Guru. Pintar. Nomor 2. Ila fi Quraisy adalah bunyi Quran surat ayat berapa ya? 1. Ayat 1. Pintar Nana Naomi. Yang nomor 3. Ayat keempat Quran surat Quraisy diawali dengan lafaz apa ya? Ananda Yayu bisa menjawab? Ayat keempat surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Betul sekali. Kalian belum diajari Bu Saidah tapi bisa menjawab soal pretest, hebat anak-anak. Ya Bu, kalau mau sholat sering dengar Bu dibaca imam itu. Oh iya, karena kita sudah biasa mendengar ya Nanda ya. Iya. Yang nomor 5. Wa amanahum, kelengkapannya apa? Yuk, Ananda. Min khauf. Pinter anak-anak semua, hebat-hebat. Ya, anak-anak Quran hadis 2 ini memang hebat-hebat. Alhamdulillah. Nih, sekarang kita langsung ke kegiatan inti. Karena di situ kalian untuk mengenal surah Quraisy, kalian tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW yang sukunya berasal dari suku Quraisy. Ayo diajak Bu Guru bersolawat dulu, tapi kita langsung ke syairnya saja ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib namanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta,
semua barisan mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Penuh suka duka. Alhamdulillah, anak pinter nyanyi semua. Suaranya enak-enak, merdu-merdu sekali. Ya, lanjut. Nah, kita sebelum pembelajaran kita mulai, kalian buka juz amma halaman 18 sama 19. Kalian baca asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzul kita baca. Setelah itu kita baca ayatnya bersama. Kita kan biasa membaca anak-anak ya, biasakan untuk membaca. Maka dari itu kita harus biasa rajin membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy, surat ke-106. Suku Quraisy, 4 ayat. Asbabun nuzul, surat Quraisy. Allah memberikan banyak keistimewaan pada suku Quraisy. Salah satunya adalah Allah telah menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran yang khusus menceritakan suku Quraisy. Dibaca ayatnya dipimpin oleh Ananda Umi. Ya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Satu saja Bu Guru. Sampai 4 nak. Oh semuanya. Kita kan belajar membaca ya. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. Kesimpulan itu salah ketik ya anak-anak ya, bukan surat Al-Maun tapi surat Quraisy. Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan tidak mengingkarinya. Nah, sampai sudah baca kesimpulannya. Jadi kita simpulkan bahwa surat Quraisy itu mempunyai banyak keistimewaan. Nah, sekarang anak-anak diajari Bu Guru membaca Quran surat Quraisy seperti yang sudah dibaca oleh temanmu tadi. Kita baca ulang ya, Nak ya. Bersama-sama kalian mengikuti Bu Guru. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Anak-anak pinter, bacaannya sudah bagus-bagus nak. Nah, setelah kalian lancar membaca, ayo kita belajar menulis ya nak ya. Cara menulis Arab itu beda dengan menulis Latin anak-anak. Perlu diingat dan selalu diingat. Ingat, menulis Arab dari arah kanan ke kiri. Kalian saya beri waktu 10 menit untuk menulis Quran surat Quraisy. Contoh tulisan Bu Guru yang ada di papan tulis ya nak. Nah ini tulisan Bu Guru. Ya, ingat, menulis Arab dari kanan ke kiri. Perlu diingat sampai besok-besok menulis Arab itu dari kanan ke kiri. Dan menulis Arab harus di atas garis. Ya, nah, sudah 10 menit. Sudah selesai nak ya? Nah ini ternyata kurang sedikit. Ya, ayo dilanjutkan. Belum. Sudah selesai. Sudah nak ya. Ternyata ini sudah. Saya sudah Bu.
Bu, saya sudah. Ya, ini yang di sini ya Bu Guru sudah menerima tugas dari Ananda Arfi sama Ananda Yayu. Nanti untuk Ananda Umi dikoreksi ya nanti belakang ya. Ya, Karena Bu. lanjut dengan pelajaran selanjutnya kita. Setelah kita belajar menulis, loh ini sudah bagus-bagus ya. Kalian masih kelas 1 tapi tulisannya alhamdulillah ya Allah, masya Allah sudah bagus. Ya Bu, bagus. tadi aku nggak keluar garis Bu, nulisnya lurus. Oh iya, ini seperti nulisnya bagus ya. Alhamdulillah. Saya keluar sedikit itu Bu, enggak apa-apa Bu ya, masih ya. belajar. Kita masih kelas 1 toh, besok kelas 2 harus lebih baik lagi anak-anak. Nah, setelah kalian membaca, kalian pasti bisa hafal. Nah, untuk hafalan kita langsung hafalan ya satu-satu. Tapi untuk hafalan setoran hafalan untuk minggu depan enggak apa-apa. Lanjut kita akan belajar keterangan surat Quraisy. Perlu diingat, surat Quraisy setelah kita membaca dari juz amma tadi kan sudah disebutkan. Surat Quraisy itu jumlahnya ada berapa ayat? Ayo. Ada berapa ayat? Ada 4 Bu. 4 ayat, pinter. Golongan surat itu golongan apa yuk? Quran surat Quraisy termasuk golongan surat Makiyah. Makiyah. Anak-anak hebat. Termasuk urutan surat nomor berapa, Nak? 106. Berapa ya Bu? Oh, kayak 106 Bu. Betul apa salah? Oh iya benar 106. Kalau Al-Maun kemarin kita sudah belajar ke 107. Nah, sampai ngerti surat Quraisy itu artinya apa, Nak? Suku Quraisy, Bu. Suku Quraisy yaitu sukunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti nyanyian yang ada di depan tadi kita Boleh sudah tanya Bu. Iya. Nah, ya. Terus Bu Saidah akan membentuk satu kelompok. Kalian akan diberi Bu Saidah kartu ayat yang masih acak. Kemudian kalian susun di kertas karton sehingga menjadi susunan ayat yang sempurna. Kelompok ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 saya namakan dengan kelompok Sunan Ampel. Anggotanya yaitu Ananda Arfi dan Ananda Umi. Untuk kelompok 2, saya akan beri nama kelompok Sunan Giri yang beranggotakan Ananda Muniri dan Ananda Yayu. Yuk dikerjakan. Ini sudah bisa Ida bagikan kartu ayat. Tempel dengan cara yang rapi sehingga menjadi susunan ayat yang sempurna, yang urut. Yuk, 10 menit dikasih Bu Saidah waktu untuk menempel Quran surat Quraisy. Via, dudukmu geser ke sini loh, Via. Ayo Via. Sebentar, tak ambil kertas dulu ya, diskusi. Aku yang gunting ya. Ya, saya yang nulis ngelit ya. kamu. Ya. Bu Guru diwarnai ya, boleh tidak dikasih hiasan kartunya? Itu sudah dikasih Bu Guru warna, Nak. Tinggal nempel ini ya Bu Guru ya, sama gunting ya Bu Guru. Gunting saja ya Bu ya. Nempel. Gunting saja. Ayo Ananda Muniri sama Ananda Yayu. Ini kerja kelompok Nak ya. Jangan sampai kita bersendiri sendiri. Kamu kelompoknya Yayu jangan ke sini, kamu sama Yayu sana. Pinter anak-anak. Kerja yang kompak ya, Nak. Muniri ini nyontek-nyontek kita. Muniri nyontek-nyontek kita. Boleh, enggak boleh nyontek-nyontek, Nak. Jelek itu. Ya. Harus dipikir sendiri ya Bu Guru ya. Nyusunnya ya harus hafal ayatnya berarti. Alhamdulillah tugas lupa Kak bawa gunting Bu. Sama kelompok 2. Oh, ini kelompokku sudah selesai. Ini sudah saya nilai loh, sudah saya kumpulkan. Ini yang kuning kelompok Sunan Ampel, yang biru kelompok Sunan Giri. Semuanya bagus-bagus, sudah rapi, ya sudah benar oleh mengurutkan ayat. Sehingga menjadi ayat yang sempurna lah. Kalau kalian bisa menempel, otomatis kalian bisa menghafal. Nah, bisa ya menghafal anak-anak surat Quraisy? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Bu Saidah tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya anak-anak Bu Saidah akan menguatkan materi ini. Bu Saidah akan tanya jawab pada sampean. Ayo, anak-anak, ada berapa surat Quraisy? Berapa ayat? Ayo, Nak. Bu. Ada 4. Pinter. Lanjut, siapa yang tahu jumlahnya? Surat Quraisy tadi sudah menempati urutan surat yang nomor berapa, yuk? 106. 106.
Pinter anak-anak, kasih oplos ya. Anak hebat, anak soleh-solehah. Kemudian rencana kita untuk minggu depan, kita kan sudah hampir selesai nih. Nah, minggu depan kalian tetap belajar. Anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan tetap belajar di Quran Surat Quraisy, tapi kita akan belajar tentang isi pokok Quran Surat Quraisy. Jangan lupa nak, tetap jaga kesehatan. Ya, kita berlogika, aku bisa, aku sukses, aku bahagia. Tepuk baca Quran terakhir. Kita akan menggunakan simbol kalau kita itu senang baca Al-Quran. Ya, kita lakukan ya nak. Kalian tepuk tangan, boleh dilakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau suka hati baca Quran, kalau kau suka hati baca Quran, kalau kau suka hati, mari baca Quran. Kalau kau suka hati baca Quran. Terima kasih. Ulang Bu. Muniri belum bisa, Bu. Nanti dikumpulkan. Akhirnya dari Bu Saja kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis dipimpin oleh temanmu Ananda Muniri. Ya Bu. Dipimpin dengan bacaan suratul Asri. A'udzu billahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu maulanal azim. Cukup dari Bu Saidah, kita bertemu minggu depan. Tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus, baik, kita langsung lanjut ke siapa berikutnya? Ustadz Muniri. Ustadz Muniri, monggo. Ustadz Muniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anakku, semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Semoga kalian sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meja dan kursinya anak-anak dirapikan dulu. Dan bajunya yang kurang rapi, tolong dirapikan dulu. Ya yuk. Kerudungnya kurang bagus. Apakah semua hadir? Sudah lengkap. Bapak absen dulu. Hadir. Siti Umi Huria hadir? Hadirah, Pak. Saidah? Hadirah, Ustaz. Arfiati? Hadirah, Ustaz. Ayu? Hadirah, Ustaz. Bagus, hadir semua anak-anak. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kalian menjadi anak yang pintar dan berguna bagi bangsa dan agama. Ayo sebelum kita melalui pembelajaran pada terlebih dahulu kita mengingat pelajaran yang kemarin tentang pengertian Al-Quran, dan sebelumnya doa akan dipimpin oleh Umi Huria sebelum kita menjelaskan pelajaran yang kemarin. Ya Umi Huria yang ketua kelas. Ya Pak. Ya mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anakku, bagus. Kalian ini anak-anak yang pintar. Pilihan jangan lupa belajar kesehatan dan ibadahnya. Pak Guru akan mengulang lagi pelajaran yang kemarin. Ada yang ingat? Saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada 2 siswa. Ya, yuk. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian Al-Quran secara istilah. Iya, yuk. Iya Pak Guru, sebentar. Al-Quran secara istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Begitu Pak Guru. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Yayu. Yang kedua, Saidah. Sebutkan nama-nama Al-Quran. Saidah. Ya, coba saya ingat ya Pak Ustadz. Mungkin ada yang kurang, enggak apa-apa ya Ustadz ya. Kalau Ya, saya nggak Al-Furqan, Al-Dzikru. Ya. Apalagi ya Ustadz, Bagus. Al-Hadi. Nah, Al-Hadi. Bagus, tepuk tangan untuk Saidah. Pintar, berarti belajar. Berarti belajar. Ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak Guru akan menerangkan tentang pengertian hadis. Pengertian hadis. Ya, tujuannya apa Pak? Pak Ustadz, kita belajar hadis itu Pak. Aku kari dewe. Ya, tujuannya hadis. Ini mulang tuh yang bikin. Ini perticeng kini lain akeh. Nah, saya akan menampilkan materi. Dilihat anak-anak. Sudah melihat? Ya Pak. Nah. Disimak dan dibaca. Saya akan. Sudah dilihat? Sudah Ustaz. Sudah, terima kasih. Akan buat kelompok. Yang pertama kelompok Yayu, Siti, Umi, dan Ibu Syaidah. Yang kedua Yayu dan Ngarfia. Sudah. Saya beri pertanyaan sama kelompok pertama. Tolong jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan unsur sifat tadi. Sudah? Ayo anak-anakku yang pintar, disimpulkan dari materi tersebut. Diskusikan dengan kelompoknya, yaitu kelompok pertama Umi dan Saidah, kelompok kedua Yayu dan Ngarfi. Ya, kelompok 1 menjawab Pak. Itu Ya, yang dimaksud adalah sifat Rasulullah itu digambarkan sahabat seperti keadaan fisik Rasulullah, Ustadz. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang kedua sekarang.
Yayu dan Ngarfi. Yayu dan Ngarfi. Iya, iya Bapak. Ngantuk Ya. Yayu itu Ya mungkin. memang benar sifat-sifat Rasulullah yang digambarkan sahabat seperti keadaan fisik Rasulullah. Yang digambarkan oleh sahabat bahwa fisik Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tampan, rambutnya hitam, seperti itu. Ya, bagus. Untuk Ngarfi. Ya, kelompok 2 sekarang. Menegak. Kelompok 2 menegaskan. Ya, Pak, tadi itu sudah kelompok 2, Pak. Itu tadi sudah kelompok 2. Iya. Kelompok 2. Hah? Oke, anak-anakku, pertemuan kali ini kayaknya sudah aktif semua. Semangat? Semangat, Pak. Alhamdulillah, semangat. Oke, anak-anakku yang pintar, sekarang carilah materi pembagian hadis dan fungsi hadis. Bapak kasih waktu 20 menit. Bisa dibaca di buku modulnya sesuai dengan kelompoknya yang tadi. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah selesai. Belum, Pak. Kelompok Nah. 2 belum, kurang sedikit, Pak. Tunggu sebentar, Sebentar, Pak. Oh sebentar. iya Bu. Cepetan. Via. Itu. Umi itu pasti seperti itu. Aku lo kan belum. Ya, 20 menit. Kamu sih banyak bicara. Ya, udah, Pak. Sampun, Pak. Oh, sudah. Oke. Anak-anakku, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Kerjasama dan sama-sama kerja, jangan lupa. Kalau sudah, ayo presentasikan ke depan dan diskusikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1 dulu ya, Pak ya. Kelompok Saida, nggih. Ya, ayo Saida, kamu yang baca, tadi sudah aku kok gantian. Saida, kamu yang baca. Kelompok 1, Saida. Ya ini, kita kan sudah kelompok. Tadi saya yang nulis, sekarang Umi yang baca. Duh, aku lagi yang baca. Ya wes, gak apa-apa. Ya wes, kelompok 1. Ini tak baca ya, teman-teman. Hadis itu dibagi 2. Satu itu hadis secara kuantitas sanad. Yang kedua itu hadis secara kualitas sanad. Terima kasih. Itu dari kelompok 1. Bagus. Ya, terima kasih kelompok 1. Teman-teman, kasih apa sih? Bagus. Kita sudah kerjasama. Kasih mana tepuk tangannya, teman-teman, untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, Kelompok 2, ya, yuk yang baca ya. Ya, Tadi gak apa-apa. sudah sayang. Gak apa-apa, saya yang baca. Ya, gantian. Betul, itu yang dipresentasikan oleh kelompok 1 memang benar. Tapi kami akan memperjelaskan sedikit tentang apa yang disimpulkan tadi. Hadis secara kuantitas itu ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Sedangkan hadis secara kualitas ada hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Begitu, Pak Ustaz. Ya yuk pinter, J. Bagus. Pintar, berarti rajin-rajin. Bagus anak-anakku yang pintar, semua pandai. Yang kalian presentasikan tidak ada yang salah, semuanya benar. Semangat anak-anakku. Kalian terbaik, Masya Allah. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Yang bisa nanti sama Bapak akan diberi reward.
Itu Pak. Umi menyimpulkan. Saya mau komentari yang tadi disampaikan Via itu Pak. Oh iya. Ya, jadi menurut saya Ya, Pak Umi. akan menjelaskan sedikit Pak ya, fungsi hadis itu menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Terus maksud dari itu adalah bayan tasri seperti itu Pak. Kalau kesimpulannya, hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam Pak. Terus hadis itu juga harus menjadi pedoman hidup manusia. Jadi kita selaku siswa di madrasah ya harus meneladani Rasulullah Pak melalui hadis-hadisnya. Ya bagus. Untuk Umi sebagai ketua kelas, beri tepuk tangan. Gimana anak-anakku, materi pembelajaran kali ini bisa dipahami? Bisa Pak, Bisa, alhamdulillah. Ya, bisa. Ya, semoga pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti Bapak akan share via WA untuk LKMD-nya. Dan untuk pelajaran selanjutnya yaitu isi kandungan surat As-Samas. Dipelajari ya, anakku. Ya Pak. Sekian saja kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tangan Pak Muniri. Pak Fatah sudah siap. Baik, Pak Fatah sudah muncul. Bu Yayu, monggo Bu Yayu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Ananda Muniri. Silahkan Ananda Muniri memimpin doa. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Dengan doa tadi, semoga Allah memberikan kelancaran pada kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah hari ini anak-anak sudah lengkap semua? Sudah, Ustazah. Tidak ada yang sakit, Bu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dengan lengkap. Mari kita belajar pada hari ini adalah tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini ada tujuannya ya anak-anak sekalian. Tujuannya pada pertemuan ini diharapkan anak-anak mampu menyebutkan huruf-huruf bacaan idgham bilghunah dan idgham bilghunah. Yang kedua, anak mampu membaca dan menulis kembali lafal-lafal idgham bilghunah dan praktekannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak mampu
mengidentifikasi lafal-lafal yang mengandung bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Karena kemarin kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya, yang pertama, siapa yang masih ingat hukum nun sukun dan tanwin yang pertama? Ayo. Idhar, Bu. Oh ya, pinter, idhar. Nanda Umi pinter sekali. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar. Nah, sekarang kita akan mempelajari idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Sebelumnya, mari kita bermain tepuk dulu ya, biar suasananya biasa, biar hangat. Tepuknya tepuk tajwid. Nah, tepuk tajwid. Iya. Siap, Bu Guru. Iya. Tepuknya nun sukun dan tanwin. Dengan apa-apa? 1, 2, 3. Nun sukun dan tanwin. Sukun nun sukun dan tanwin ada 5. 1. 1. Idhar. Idhar. Artinya terang. 2. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Artinya Masuk dengan dengan dengung. dengung. 3. 3. Idgham bila gunnah. Bila gunnah. Artinya Artinya masuk tidak dengung. 4. Iklab. Artinya Kembalikan. Kembali. 5. 5. Ikhfa. Ikhfa. Artinya sama-sama. Selamat. Alhamdulillah. Sudah hangat kan ya? Bisa diulang lagi nanti bersama teman-temannya ketika ada waktu. Marilah anak-anak, kita memasuki pembelajaran. Coba kita perhatikan materi yang sudah saya sampaikan ini, yang saya perlihatkan ini. Ayo, selanjutnya kita baca. Yang pertama, kita baca bergantian dulu ya. Yang pertama, kita Ananda Umi, tolong dibacakan baris yang pertama ya. Yanmu itu, Bu. Iya, Bu. Saya membaca yang atas itu, tak, Bu? Yang atas sendiri, yang materi idgham bigunnah. Materi idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Ya, gantian. Ananda Arfi, gantian ya. Yang Terus bawahnya idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu yang biasa disingkat yanmu. Pintar sekali. Selanjutnya yang bawahnya tolong dibacakan oleh Ananda Muniri. Apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, hukumnya bacanya disebut idgham bigunnah. Pintar sekali. Dilanjutkan sama Ananda Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Terima kasih sudah membacakan. Nah, ini anak-anak sekalian, perhatikan pada ayat-ayat yang saya garis bawah ini. Ada contohnya, ayo dilihat ini. Ada qulubun yauma idin wajifah. Coba, ada tanwin bertemunya. Membacanya bukan qulubun yauma idin, tapi qulubu yauma idin, jadi yauma idin wajifah. Qulubu yauma idin wajifah. Bisa menirukan? Bisa, Bu Guru. Bu Guru dulu. Qulubu yauma idin wajifah. Ayat selanjutnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
Ayo, Rasulum Minallahi yatlu suhufan mutahharah. wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu idgham bila guna. Ayo, Ananda Arfi minta tolong dibacakan baris yang pertama itu idgham bila guna. Idgham bila huna. Idgham bila huna berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Nah, pintar. Dilanjutkan Ananda Muniri. Baris bawahnya. Huruf idgham bila guna ada 2, yaitu lam dan ra. Oh, ya, pintar. Selanjutnya bawahnya dibacakan oleh Ananda Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, maka hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Ya, Bu Guru. Sekali. Untuk selanjutnya coba dibacakan oleh Ananda Umi. Cara membaca idgham bila guna adalah suara nun sukun yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Ya, pintar sekali. Ini anak-anakku. Dapat dilihat pada kalimat yang di garis bawah ini. Pada ayat-ayat Al-Quran yang saya garis bawah ini ada nun sukun. Mohon maaf, ini sukunnya nggak kelihatan. Bertemu dengan lam. Lain lam. Ini bacaan idgham bila guna. Bukan lain lam, bukan lain lam, bukan begitu, akan tetapi lain lam, masuk tanpa mendengung. Coba kita baca, anak-anak menirukan. Guru dulu, anak-anak menirukan. Kalla lain lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Coba anak-anak menirukan. Kalla lain Terus kedua, coba dilihat ada mim kosamun lidi, ada tanwin dumah tanwin bertemu lam, bukan kosamun, bukan kosamun, akan tetapi kosamun lidi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Coba ditirukan. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pokoknya langsung kita baca. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Coba ditirukan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Pintar sekali. Dalam membaca Al-Quran, kita seharusnya harus bertajwid. Karena hukumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib ketika membaca Al-Quran itu harus dengan bertajwid. Apakah anak-anak tadi sudah paham dengan materi yang telah saya sampaikan tadi? Sudah, Bu Yayu. Sudah paham, Bu Guru. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, ini ada tugas untuk kalian. Nah, dikerjakan sendiri, Bu. Diskusi biar lebih enak. Anak-anak berdiskusi, dibagi kelompok ya Bu. Nah, iya, kelompoknya kelompok 1 ada kelompoknya apa? Kelompoknya nomor 1 siapa ya? Ananda Muniri sama Ananda Arfi. Kelompok 2 Ananda Umi dan Ananda Saidah. Nah, ini tugasnya apa? Mencari lafal-lafal yang ada di surat Al-Humazah yang mengandung hukum bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna. Anak-anak menulisnya di buku tulisnya sendiri-sendiri ya. Ambil buku tulis dan pensilnya. Coba dicari di surat Al-Humazah itu ada
idgham bigunahnya dan idgham bila gunahnya ada. Coba dikerjakan sekarang, saya kasih waktu 10 menit. Ya. Munir, kamu yang nulis. Nanti aku yang baca. Ya. Saya yang nulis Bumi. Ya, pensilku Bumi. ketinggalan. Tulisanmu kan bagus. Nanti aku yang baca. Gantian ya. Sini Via kamu itu- jangan jauh. Via itu ngomong ya gak nang dikerjakan Via itu kok. Maksudnya Via itu. Sudah selesai. Saya kan sama Munir. Mbak Sudah, Muniri sudah disuruh selesai. ngerjakan terus. Enggak, cuma saya yang ngasih tahu. Ini Waktunya loh, sudah kamu. habis, ayo dikumpulkan. Ini juga loh, jangan jauh-jauh sini loh. Kerja kelompok jangan. Iya lah itu loh. selesai. Karena Via itu loh ngomong Bu terus Guru, Saidah sudah. aku loh. Diganggu sama Kelompok Via. 1 sudah. Udah, jangan rame, kerjakan. Udah belum, Nir? Eh, Nulisnya udah belum? sudah ya? Nah, ini Udah, sudah cepet. sudah saya terima ini tugasnya dari kelompok 1 sudah selesai. Nah, mau dipresentasikan sama siapa ini kelompok 1? Siapa? Apa? Ayo, kelompok 1. Saya Bu Guru Anak- bisa. Kan tadi Umi sudah nulis, sekarang saya yang Oh baca. iya. Ini Ya, Ananda Saidah, coba dipresentasikan Dalam surat- hasil karyamu. dalam surat Al-Humazah. Terima kasih Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita temukan dalam surat Al-Humazah ada 4 hukum bacaan. Nomor 1, wailul likulli. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah sebab ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang nomor 2, kita temukan lafaz humazatil lumazah. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah sebab ada tanwin bertemu dengan lam. Yang nomor 3, kita temukan malau wa'dadah. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah sebab ada tanwin bertemu dengan wawu. Yang nomor 4, kita temukan lafaz fi amadim mumaddadah. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah sebab ada tanwin bertemu dengan mim dan berada di lain kalimat. Ya Bu Guru. Terima kasih. Betul itu jawabannya ya Bu Guru ya? Ya, betul Nah, itu. alhamdulillah Umi. Bijinya 100 Selanjutnya Umi. ini. Alhamdulillah. Iya. Nah, Alhamdulillah. ini bagus ini. Ayo ini kelompok selanjutnya. Alfi coba dipresentasikan. Ya, baik Bu. Tadi Munir sudah menulis, sekarang saya yang mempresentasikan. Saya kelompok 1 Bu. Tadi kami menemukan beberapa lafal yang terdapat dalam surat Al-Humazah. Yang pertama ada wailul likulli, dibaca idgham bila gunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang kedua ada humazatil lumazah, dibaca idgham bila gunah juga ada tanwin bertemu lam. Yang ketiga malau wa'adada, dibaca idgham bil gunah yaitu tanwin bertemu wawu. Dan yang terakhir ada fi amadim mumaddadah, dibaca idgham bil gunah yaitu ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Demikian dari kelompok 1 Bu. Ya, pinter semua kelompok 1 dan kelompok 2 ini hebat-hebat. Nah, nilainya adalah 100 semua. Terus selanjutnya, ketika anak-anak membaca surat Al-Humazah tadi, adakah yang masih kesulitan Bu, dalam saya membacanya Bu. dengan tartil? Saya ya? Bu. Makanya tadi itu yang tak suruh baca Saidah Bu. Iya, ya. Soalnya saya itu kalau membaca Al-Humazah itu bingung Bu. Yang ada wailul itu loh Bu. Iya. Ya. Wailul likulli humazatin. Gandeng lamnya itu tahu. Ada non kecil itu loh Bu. Itu gimana toh Bu? Kok ada nil-nil gitu kok? Wailul. Ada nil-nilnya gitu loh. Yang mana?
Itu loh Bu, yang ada wailul likulli humazatin lumazah. Itu ya. Habis tin itu ada nun nil gitu Bu. Di bawahnya. Tapi katanya apa itu? Saidah tadi nggak boleh dibaca nil gitu. Oh gitu. Oh Ya. Boleh, karena itu di Rasul ayat boleh disambung, boleh putus di situ, karena itu namanya nun iwat. Nun iwat itu nun kecil namanya nun iwat. Anak-anak harus belajar tajwid lagi, biar tahu nun kecil itu apa, cara membacanya. Nanti diajarkan ya Bu ya? Ada pelajarannya ya Bu? Pasti ada pelajarannya kepada anak-anak. Akan tetapi lebih baiknya anak-anak itu kalau sore itu belajar ngaji juga, tidak hanya di sekolah saja. Iya Bu. Iya, tak hampir kemarin nggak mau Bu. Iya itu senengannya dolanan terus. Paling belum khatam ya. Masih jilid 2 ya. Gimana kemarin tak hampiri itu katanya ngantuk, nggak mau ngaji ke masjid. Oh makanya kalau siang itu tidur dulu, kalau sore biar nggak ngantuk, ngajinya biar bagus. Nggak bisa tidur Bu kalau siang, enak main. Mainan game aja. Iya. Oh, itu Bu, Via senengannya main naik. Itu penyakitnya. Makanya ya dibiasakan tidur siang, nanti sorenya biar fresh, malamnya biar bisa baca Al-Quran dengan baik. Biasakan ketika setelah maghrib anak-anak itu biasa membaca Al-Quran, karena waktu antara maghrib sampai dengan isya itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Jangan sampai dipakai untuk main game, jangan sampai dipakai untuk menonton TV. Anak-anakku sekalian, Nir, itu loh Nir, didengarkan Bu Guru. Bentar, ini pelajaran kita akan selesai. Coba disimpulkan Ananda Muniri, pelajaran kita tadi apa ya? Yang kita bahas apa ya? Ananda Muniri coba disimpulkan. Iya, Muniri tadi ngantuk. Oh ngantuk, makanya saya tunjuk. Main terus. Makanya saya tunjuk, saya tadi sudah memperhatikan kalau main saja. Ini saya tunjuk, saya suruh untuk menyimpulkan pelajaran kita. Bagaimana ayo? Dengan cara mempelajari ilmu tajwid mengajinya lebih baik dan lebih tartil. Iya. Dan mengetahui tentang hukum ilmu tajwid, tentang idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Ya. Kok ajaib ya? Muniri itu ngantuk tapi kok bisa jawab ya? Itu mungkin punya indera keenam Sakti itu Umi Munir itu. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ayo kita baca bersama dulu. Baca surat Al-Humazah, akan tetapi membacanya satu ayat gantian. Bu Guru dulu, terus anak-anak. Ya? Dimulai dari siapa, Bu? Bu Guru dulu ya? Bu Guru dulu, terus anak-anak menirukan saja. Oh gitu. Oh iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo anak-anak bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Wa Wa ma ma adraka mal hutamah. Amal khotomah. Narullahil muqadah. Narullahil Narullahil muqadah. muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi amadin Amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Ya, yuk Ibu suaranya telah lo bagus. membaca. Latihan. Alhamdulillah. Anak-anak juga bagus kok. Suaranya juga bagus sekali. Nah, kiranya pelajaran kita pada hari ini telah selesai dan pelajaran untuk minggu depan kita akan belajar tentang bacaan kitab, bacaan hukum non mati dan tanwin, yang selanjutnya adalah bacaan kitab. Anak-anak harus tetap semangat ya, belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid agar bacaan kita menjadi bacaan yang bagus, yang diterima oleh Allah. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesehatan walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah doa penutup. Kita doa bersama-sama, doa kafaratul majelis. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Narfiati. Oke, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu yang akan dipimpin oleh Saidah. Ayo disilahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'al rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wa wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini masuk semua ya. Akan saya ya. Muniri. Ya Bu, hadir. Ya. Hadir Bu. Siti Umi Khairiyah. Hadirah Bu. Saidah. Hadirah Bu. Yayu Komsul. Hadirah Bu. Alhamdulillah kalian sehat semua dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini
materi kita adalah menghafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk menghafal hadis tentang ciri orang munafik. Sebelum kita pada kegiatan inti, minggu kemarin sudah belajar tentang membaca hadis tentang ciri orang munafik. Masih ingatkah kalian bagaimana bacaan hadis tentang ciri orang munafik? Mari kita ulang lagi cara membacanya hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bersama-sama ya. Ya, Bu Guru. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddatsa wa idza wa'ada akhlafa wa idza ya Rawahul Bukhari. Dan minggu lalu juga sudah kita sampaikan arti juga isi kandungannya. Di situ disebutkan, dijelaskan bahwa ada berapakah tanda-tanda orang munafik itu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu Guru. Kak Ida. Iya, ada berapa? Ada 3, Bu Guru. Sebutkan satu saja. Apabila berkata bohong. Muniri, yang kedua apa Muniri? Apabila dipercaya hianat. Terus sekali Umi, yang ketiga apa Yumi? Apabila berjanji mengingkari, Bu. Iya, betul semua. Kalian hebat dan semangat. Selanjutnya kita akan memulai dengan kegiatan inti. Kalian amati dulu ya video yang akan tampilan yang akan Ibu Guru tampilkan. Nah, di sini Ibu tampilkan bagaimana caranya kita mudah untuk menghafal hadis, juga menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sini kita adalah menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Yaitu caranya dengan membaca secara berulang-ulang. Ya, kalian amati dulu dan dibaca dalam hati dulu sebelum nanti Bu Guru memberikan contoh melafalkannya. Ya, diamati dulu ya. Iya, Bu Guru. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan cara menghafalkannya? Alhamdulillah tidak, Bu Guru. Sudah bisa menghafal, Bu Guru. Baca berulang-ulang, Bu. Ya, baik. Sekarang Bu Guru akan melafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kalian mengikuti ya. Kita baca potongan-potongan, perpotong-potong ya, biar nanti kalian langsung hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. 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 Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba.
Idza haddasa kadzaba. Idza Haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. wa Wa idza idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. wa Wa idza idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Sekarang dibaca bersama-sama dari depan, dari semua ayat, semua hadis ya, keseluruhan. 1, 2, 3. Hadis tentang ciri-ciri orang Orang munafik. ayatul munafiqi idza haddatsa kadzaba wa Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Artinya kita baca. Artinya Artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berbicara selalu berdusta. Jika berjanji selalu mengingkari. Dan jika dipercaya selalu berkhianat. Baiklah anak-anak, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Ada kelompok A, yaitu Saidah dan Umi. Yang kelompok B ada Umi dan Ayu. Dalam kelompok ini kalian hafalkan hadis tersebut, belajar untuk menghafalkan. Nanti kalau sudah hafal, kita praktekkan di depan kelas, anak-anak ya. Siap ya? Siap anak-anak? Siap Bu Guru. Ya, sekarang saya beri waktu 5 menit untuk menghafalkan hadis itu. Ayo. Jangan bergurau saja itu Muniri, cepat dihafalkan. Saidah ndang Ya ayo. Bu Guru. Simaan. Sudah Saidah. selesai anak-anak, sudah hafal semua? Sudah ya? Sudah apa, Bu? Kalau kita membaca secara berulang-ulang, mudah kan kita menghafalkannya? Iya Bu. Iya, Bu. Saya membacanya sampai 100 kali, Bu Guru. Sekarang kita waktunya untuk mendemonstrasikan hafalan. Nah, nanti satu kelompok A dulu maju ke depan. Kita menghafalnya dengan permainan. Siapa anak-anak kita bermain? Siap, Bu. Bagaimana, Siap Bu? Bu Guru. Nah, nanti permainannya adalah sambung kata atau sambung lafaz. Kalian berbaris berbanja di depan Bu Guru, nanti menghafalkannya potongan lafaz hadis, belakangnya seperti itu ya. Nanti Ya, Bu yang hafal akan buat diberi hadiah. Terus nanti yang tidak hafal akan saya beri itu Bu bedak Guru, di saya di depan ya. ya. Pokoknya saya di Jangan. belakangnya Bu Guru. Jangan, Di ya, belakangnya Ibu. Bu Guru. Sekarang kelompok A dulu maju, ayo. Umi dan Saidah. Umi yang ada di Ya, depan. aku yang di depan, Bu. Wong aku Ya. pendek kok. Aku di depan aja. Oke, Nah, siap. nomor berapa Umi? Siap. Siap Bu, ya. ini bacanya dari ayatul ya, Bu ya? Apa dari anak Bu Nanti Hurairah Bu? bacanya Bu Guru dulu. Pembukaannya itu yang baca. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umi. Ayatul munafiqi salatun. Pinter, ini hadiahnya. Yeay, Aku voucher nggak belanja. dapat ya, Bu. Saya lanjut Bu Guru. Idza haddatsa kadzaba.
Betul Bu Guru. sekali. Belakangnya ada lagi dia. Umi. Loh, kok Umi terus? Aku sudah Bu, aku sudah di belakang kok. Hanya 2, jadi keliling Nanti terus hadiahnya Umi sampai habis 2, aku nggak ayatnya. dapet. Oh, aku lagi ya Bu yo. Iya, terus satu Wa lagi. ida wa ada akhlafa. Berarti aku maju Betul. lagi. Berarti Kapan Saidah lagi? lagi. Faidah lagi. Tumina khona. Pinter. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Habis dong hadiahnya. Sekarang kelompok B. Ganti kelompok B ya. Muniri di Nilainya depan. berapa Bu kelompok A Bu? Nilainya berapa Bu? Nilainya 100 nanti loh. setelah Oh, nggak ada yang salah kok. Alhamdulillah. Agak jauh saya ya, beri Umi ya. Ibu Guru hadiah nilai yang bagus-bagus, Pak. Ya, Masuk, sekarang Bu. kelompok B. Ayo Muniri, siapa yang di depan? Ya, ayo apa Aku. Muniri dulu? Saya Bu. Aku agak jauh ya Bu ya. Nggak Ya. mau deket. Di depan adalah Saya, Yayu, ya. Saya awali dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Yayu. Idza haddasa kadzaba. Oh, salah. Ayo kita usah dikwi. Sapi. Apa namanya? Kasihan nggak dapat hadiah. Enggak dapat hadiah. Belakangnya. Habiskan sama Umi. Ayo Ih, Munir. salah ngantuk. Ayo Munir. Ya, innal munafiki salasun. Salah juga. Salah. Enggak dapat hadiah. Kelompok menang. Ayo enggak dapat hadiah. Kembali lagi ke Yayu. Ayo. Ayo. Idza haddasa kadzaba. Salah meskipun kelompok A. Munafiki salasun. Mosok langsung Ida Dapat kadaba. hadiah lagi. Tos dulu Saidah, kita 100 tos dulu. Ya, untuk Saidah, kelompok Saidah, B Saidah. ini masih belum hafal ya. Untuk yang kelompok B belum hafal, minggu depan kita akan ulangi lagi. Sekarang mari Tapi kita hadiahnya banyak ya Bu ya. sama-sama dulu dari keseluruhan hadis ya. Kita mulai 1, 2, 3. Hadis tentang Ciri-ciri orang munafik. 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 Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Ola. Ayatul Munafikin salatun. Salasun. Ida haddata kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tukmila khona. Wahul Bukhari. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kalian hebat. Untuk kelompok A, beri tepuk tangan untuk kelompok A yang hebat-hebat sudah hafal. Yayu nggak dapat. Nah, untuk yang kelompok B masih harus belajar lagi untuk menghafalkannya ya. Muniri dan Yayu belajar di rumah. Ya, jangan bermain. Yayu itu kalau di rumah senengannya lihat sinetron Bu, nggak mau Nah, belajar. itu loh ya, dikurangi Sama nonton kiri itu TV-nya. senengannya bersepeda Bu di rumah itu. Ditambah Iya, belajarnya, tahu. ya. Jangan nakal, di rumah tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Nah, demikian untuk materi Iya, Bu kita hari Guru. ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi di materi Al-Quran hadis berikutnya, yaitu mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa akhir yang akan dipimpin oleh Munir. Ayo dipimpin doa Kafaratul Majlis. Ya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Arfi. Terima kasih. Sudah selesai semuanya, alhamdulillah ya. Ternyata sudah selesai, ini tahap awal, tapi ini tahap awal. Besok masih ada lagi. Ada lagi di PPL gitu, masih ada lagi ya. Ya, tapi ini pembukaan minimal untuk latihan menghilangkan grogi. Nah, nanti ketika berikutnya diharapkan nanti akan lebih baik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan dan insya Allah Pak Fatah juga menyampaikan. Pak Fatah, Assalamualaikum Pak Fatah, menyampaikan lebih dulu atau saya dulu? Pak, monggo Pak Samsul. Baik Bapak Ibu, secara umum alhamdulillah baik. Jadi dari aspek pendahuluan mengajar, kemudian dalam proses pelaksanaan sampai pada penguatan dan diakhiri dengan penutup. Hanya saja mungkin waktu atau mungkin ada di Zoom itu ada yang kelewat ya Bapak Ibu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, saya ingin sampaikan secara umum, satu, untuk penguasaan materi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Jangan sampai kurang menguasai materi ya. Seorang guru kalau sudah satu ini, persoalan satu tidak menguasai materi, itu nanti akan bermasalah terus-menerus ya. Ada media pun nanti akan tingkat ketergantungan kepada media itu sangat tinggi sekali ya. Jadi khawatirnya tidak fokus kepada siswa, tapi fokus kepada materi karena tidak menguasai. Media itu coba kita ingat, media itu fungsinya adalah membantu siswa untuk lebih bisa memahami kepada konten atau materi. Ya kadang-kadang memang membantu kita sebagai seorang guru, khawatir nanti lupa. Tapi kalau kita tidak menguasai, maka sebagus apapun media itu, maka tidak atau sulit untuk bisa diterima oleh siswa. Kita fokus kepada materi, tidak fokus kepada siswa. Nah, siswa harus diapakan? Siswa harus diberi pertanyaan apa? Siswa kita jelaskan dengan metode apa? Ini gara-gara kita kurang menguasai materi, maka itu jadi persoalan ya Bapak Ibu ya. Penjelasan itu upayakan semaksimal mungkin. Apalagi hal-hal yang sifatnya harus high thinking ya, high thinking itu paling tidak itu memicu siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Tapi tetap kita harus tetap mengukur kemampuan siswa ya. Kita harus bisa mengukur kemampuan siswa ini sudah waktunya sudah bisa berpikir tentang masalah ini apa tidak. Dengan tema ini, materi ini apa tidak. Kalau belum bisa, maka kita harus memberikan stimulus-stimulus yang siswa bisa berpikir ke sana. Ya. Jangan sampai kita menjelaskan minim sekali, tapi terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada
siswa. Ya ini nggak bagus, siswa ditanya terus menerus, tapi nanti tadi gurunya menjelaskan itu apa tidak, lah belum sudah bertanya banyak hal, ini nggak bagus, nanti nggak akan mengena. Ya, yang berikutnya adalah tadi sudah bagus, tapi perlu saya ingatkan, kita harus komunikatif Bapak Ibu ya, komunikatif kepada siswa. Ya. Komunikatif itu bagaimana? Bagaimana siswa merasa kita ajak bicara, gitu ya. Bagaimana siswa merasa kita ajak ngobrol. Nah, kalau mereka merasa kita ajak bicara, mereka akan perhatian. Kalau kita itu menyampaikan sesuatu ke sana jauh, ke sana kemari dan seterusnya, tapi siswa tidak merasa diajak bicara, itu saya yakin nanti siswa ya tidak akan masuk atau minim sekali siswa untuk menerima masalah itu. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan media. Beberapa tadi sudah bagus, ya. Tapi RPP yang saya lihat ini itu tolong RPP-nya dilengkapi dengan RPP yang lengkap itu loh, Bapak Ibu ya. LKPD-nya memang diminta LKPD, terus medianya, terus video yang itu tampilkan di sana. Ya memang proses PPL ini, proses RPP di PPG ini diminta RPP yang lengkap. Artinya orang ngajar itu kesiapannya sampai di mana. Bukan menggunakan RPP yang hanya satu lembar, itu tidak. Itu nanti ya penting nanti satu saat, tapi untuk melihat ngecek kesiapan sebagai seorang guru itu menggunakan RPP yang lengkap. Nanti saya mohon apalagi ketika PPL gitu ya, tunjukkan RPP. RPP-nya masih ada yang banyak belum, LKPD-nya belum tercantum ya. Kemudian apalagi medianya ada yang tidak dicantumkan di situ ya. Nah, terus materinya hanya gambar-gambar dan seterusnya, tapi kurang lengkap, ada yang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Abdul Fattah untuk memberikan tambahan. Monggo Pak Fattah. Terima kasih Pak Samsul Ulum. Sebenarnya masukan Pak Samsul Ulum sudah banyak sekali pada Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini. Cuman tadi saya juga ingin menambahkan sedikit aja Pak tentang tentang materi yang mungkin tadi Bapak Ibu jelaskan pada anak-anak. Saya sangat setuju bahwa penguasaan materi itu hal yang penting untuk guru sebelum guru itu memberikan proses pembelajarannya terhadap siswa kita. Mungkin tadi dari Bu Umi saya respect sekali, bagus Bu Umi dalam memberikan rentetan skenario pembelajarannya sudah bagus. Bu Siti Umi Khairiyah nggih. Cuman mungkin tadi sempat, karena ini kalau boleh tahu ini siswa kelas berapa Bu yang panjenengan ajarkan itu? Kelas 5 Bapak. Kelas 5 nggih. Nggih. Tadi mungkin bahasa-bahasa yang mungkin menurut saya kemampuan mudah-mudahan itu bisa, misalnya tadi internalisasi, afirmasi, itu bagaimana bahasa yang lugas untuk anak yang mudah dimengerti, itu kelas. Kalau mungkin masih karena memang hari ini memang karena peer teaching dianggap teman-teman yang hadir ini dianggap siswa gitu, jadi bukan dianggap sebagai seorang guru, sehingga bahasanya sudah bagus, rentetannya bagus Bu. Mungkin karena ini yang dihadapi adalah anak didik, mungkin lebih disederhanakan lagi. Mungkin misalnya afirmasi itu penegasan atau peneguhan gitu ya. Bahasa yang misalnya menghubungkan atau mengkaitkan, atau coba berikan kamu kaitkan dengan sebuah gambar, kira-kira ilustrasi materi yang akan sudah disampaikan, misalnya tentang ayatul munafiki tadi itu sebenarnya bagus. Saya tadi iya ya, saya ini seorang guru, jadi saya juga jadi panjenengan, terus terang saya belajar juga panjenengan. Cuman mungkin tadi bahasanya agak di level
Nggih, Pak, lupa ngedit, Pak. Tapi prakteknya hanya sebab, akibat, solusi gitu aja. Iya, sadar saya tadi. Iya. Untuk yang lain sekali lagi sama dengan Pak tadi, materi sekali lagi materi. Kalau resiko jadi seorang guru Quran hadis ya harus bisa fasihatul lisannya, atau mungkin kalau di setiap sekolah pasti berbeda ya. Kalau di saya pakai kalau misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin nadanya berbeda ya. Jadi semua sekolah itu sama istilahnya, memang sebenarnya nada yang diberikan kepada anak-anak sama, atau mungkin punya apa nggih? Standar tiap-tiap sekolah kan beda nggih. Jadi yang jelas harus menguasai memang. Jadi apalagi Quran yang akan kita ajarkan pada anak-anak. Terutama bacaan tadi ada hukum nun sukun, itu biuna, itu bilauna. Nah, ini memang dibutuhkan di tempat kami 1 bulan sekali harus ada pendalaman. Meskipun saya sebagai guru Quran hadis ada guru Beki yang ada bimbingan Quran yang misalnya memanggil dari orang yang istilahnya ahli, ya kita belajar terus belajar gitu. Jadi enggak apa-apa istilahnya kita terus belajar mencari agar siswa-siswi kita memang tidak salah konsep atau apa nggih. Kalau di sini kebenaran konsep atau prosedur gitu. Al-Madda istilahnya materi yang akan kita sampaikan kepada anak didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah masukannya. Mohon Bapak Ibu diperhatikan masukan-masukan tadi ya. Kita harapkan nanti berikutnya akan lebih baik ya. Aja ini dalam rangka memaksimalkan proses PPG ya. Ya nanti tentu aja ketika selesai PPG ya mesti ya, insya Allah akan lebih baik lagi. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih Pak Fatah atas perhatiannya. Kita akhiri semuanya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulum, Pak Fatah, teman-teman semua sukses. Izin saya N ya.